kemungkinan besar yang nggak ingat lah ya. Sekarang kalian biar tahu siapa saya. Saya namanya Kivi Hadi Daoli, status K2, kawin istri baru 1, anak baru 2, lahir di Medan tanggal 6 Oktober tahun 87. Jadi umur saya sekarang sudah berapa tuh? 30 berapa? 4 ya? Menjelang 34 tahun. Saya di 3 STAN, jurusan akuntansi, lulusnya tahun 2008. 2013 saya lulus S1 dari USU, Universitas Sumatera Utara, jurusannya akuntansi juga. Kemudian tahun 2017 saya lulus dari Birmingham, University of Birmingham di UK, jurusannya International Accounting and Finance. Jadi pendidikan saya tiga-tiganya akuntansi semua. Jadi, tapi jangan kalian pikir saya paham akuntansi, enggak juga ya. Ini saya ngambil sekolah akuntansi karena saya malas belajar aja sebenarnya. Soalnya kalau saya ngambil jurusan lain, saya harus belajar lagi. Akhirnya ya udahlah akuntansi aja biar saya nggak pusing gitu. Oke, sekarang, waduh ini belum saya update. Saya sekarang tugasnya dulu saya sampai November 2019 job saya itu saya analis untuk perpajakan internasional dan transfer pricing di Direktorat Perpajakan Internasional. Tapi sekarang saya udah pindah. Saya sekarang di data analis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jadi kerjaan saya sekarang analis data. Ya makanya kerjaan saya yang nggak jauh-jauh dari ini juga, dari analisis laporan keuangan, analisis SPT, dan analisis data-data lain. Waktu dulu sebelum saya jadi data analis, saya jadi analis. Kalian udah pernah belajar ini kan, pajak internasional kan? Sudah, Pak. Ya. Pernah tahu inilah ya, MAP, EPA itu tahu? Iya, Pak. Tahu ya. MAP itu Mutual Agreement Procedure, EPA itu Advanced Pricing Agreement. Nah, saya dulu 3 tahun di Direktorat Perpajakan Internasional, tugas saya yaitu jadi analis untuk MAP dan EPA. Jadi saya 3 tahun di sana, ya sama juga sih, ya kerjanya juga yang analisis SPT, analisis laporan keuangan. Tapi kalau dulu di pajak internasional sekaligus jadi negosiasi ke otoritas pajak negara mitra. Nah, berikutnya apa sih yang mau kita pelajarin? Yang mau kita pelajarin itu ini ada 7 pertemuan nanti sampai UTS. Yang pertama nih hari ini konsep dasar ALK. Terus ya kalian baca sendiri lah ini ya. Ada 7 pertemuan sampai UTS. Kemudian nanti habis UAS, nanti kita analisis SPT-nya itu setelah UTS. Yang sekarang kita fokus ke konsep ke analisis laporan keuangan. Oke, sekarang konsep dasarnya. Sebenarnya sih ini nggak jauh beda sama mata kuliah akuntansi pajak. Mirip-mirip. Kan sebelumnya kan sudah dapat ya akuntansi pajak ya. Semester sebelumnya kan. Nah, jadi kalau saya lihat sih modulnya hampir-hampir sama. Cuman kalau dulu akuntansi pajak kan difokuskannya ke PSAK ya. PSAK-nya satu-satu gitu dibahas ya. Kalau sekarang lebih ke praktiknya itu. Jadi prakteknya ntar gimana sama nanti pengejauhan apa ya pengejauhan tahan itu pengaplikasiannya di SPT itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya ilmunya ilmu praktis. Ilmu praktis. Sangat berguna nanti kalau kalian penempatan di Direktorat Jenderal Pajak. Masih penempatan di DJP kan? Katanya atau tersebar? Tersebar, Pak. Tersebar ya. Tapi apapun itu ya namanya ilmu pasti ada gunanya lah. Ya, paling enggak biar dapat nilai A gitu kan. Enggaknya kan. Ya, pasti nanti kepake. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini materinya. Sebenarnya apa sih analisis laporan keuangan? Nah, di sini ada kutipan, financial statement analysis is an integral and important part of broader field of business analysis. Business analysis is the process of evaluating a company's economic prospects and risk. Ya, sebenarnya kita analisis laporan keuangan itu adalah analisis ekonomi. Kita mau melihat prospek-prospek itu apa ya? Perkiraan atau iyalah ya, perkiraan nanti si perusahaan ini akan jadi seperti apa di masa depan. Nah, dasarnya adalah performa si perusahaan di masa lalu. Kan laporan keuangan itu kan sebenarnya
performa perusahaan di masa lalu ya. Nah, atas dasar laporan itu kita membuat prediksi kira-kira nanti perusahaan ini ke depannya seperti apa. Sebenarnya itu tujuan dari analisis laporan keuangan. Nah, berikutnya terus ini ada yang di bawah nih. Financial statement analysis is the application of analytical tools and techniques to general purpose financial statement and related data to derive estimates and inference useful in business analysis. Ya, intinya sih penggunaan analisis laporan keuangan itu adalah untuk bisnis. Jadi satu, kita mau memprediksi ke depan perusahaan ini seperti apa. Yang kedua, sebagaimana tujuan laporan keuangan ya. Tujuan laporan keuangan itu adalah untuk atau sebagai dasar perusahaan untuk mengambil, bukan perusahaan, dasar manajemen untuk mengambil keputusan. Strategi apa yang mau diterapin, terus kira-kira biaya apa yang mau kita kecilkan, kira-kira bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu dasarnya di bisnis adalah salah satu toolsnya adalah melalui analisis laporan keuangan. Nah, tapi yang kita pelajarin di sini karena scope-nya itu terlalu luas ya untuk analisis laporan keuangan itu, nanti kita akan persempit. Nanti di mata kuliah ini yang kita lakukan adalah analisis laporan keuangan untuk tujuan pajak. Jadi tujuannya adalah nanti bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, kira-kira gitu. Nyari potensi pajak sih intinya. Ini kayak conceptual framework untuk financial statement analysis ya. Jadi yang mau dianalisis itu adalah analisis akuntansi, yang mau kita lihat itu adalah profitabilitas. Profitabilitas berarti yang mau dilihat di laporan keuangan itunya apa? Laporan laba rugi, kemudian analisis arus kas, kita lihat juga ada analisis resiko. Nanti kita lakukan juga namanya analisis prospektif. Oke. Inilah skop dari analisis laporan keuangan. Nah, kita mau lihat dulu analisis lingkungan dan strategi bisnis. Analisis industri, yang pertama, analisis industri ini terdiri dari dua ya, ada analisis industri dan analisis strategi. Analisis industri itu adalah langkah pertama yang dilakukan untuk melihat bagaimana sih industri tempat suatu perusahaan beroperasi. Dilakukan dengan menggunakan analisis rantai nilai. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk melihat bagaimana prospek industri maupun tingkat persaingan. Contoh nih, kalau kita mau melihat suatu perusahaan itu prospektif atau enggak, kira-kira menjanjikan atau enggak nih profitnya. Nah, yang pertama kali kita lihat, sebelum melihat ke perusahaan tersebut, kita lihat dulu perusahaan ini bergerak di industri apa. Contoh, kayak COVID ini ya, sekarang kan lagi masih COVID ya, walaupun sudah mulai turun. Menurut kalian, kira-kira industri apa sih yang paling menjanjikan di saat-saat sekarang? Coba kira-kira siapa nih yang mau ngomong? Silakan, satu orang. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya mungkin jasa ekspedisi gitu, Pak, pengiriman gitu, Pak. Oke, logistik ya, ekspedisi, logistik gitu ya. Nah, itu kayak sekarang itu kan macam-macam ya. Ada apa sih, JNE, Tiki, lagi si cepat. Benar ya? Kayak gitu kan, Malik? Iya, Pak. Nah, betul, Pak. Itu kira-kira seperti itu. Oke, make sense ya. Jadi karena adanya COVID ini, orang-orang kan belanjanya sekarang malas ke mall kan. Sebenarnya sebelum COVID juga orang sudah banyak yang belanja online. Tapi gara-gara COVID ya industri industri online itu ya makin ini ya, e-commerce itu makin booming ya. Sebenarnya bukan langsung ke logistiknya atau ke ekspedisinya tuh. Mereka kan besar gara-gara ada yang gede duluan, siapa? E-commerce duluan. E-commerce gede karena orang belanjanya pakai e-commerce, tentu kan perlu pengiriman tuh. Nah, akhirnya kena imbas lah tadi si industri ekspedisi. Oke, Malik, makasih banyak ya. Yuk, siapa apalagi nih kira-kira? Telekomunikasi ya, karena orang makin lama perlu ini ya, perlu pulsa gitu kira-kira ya, Malik. Ini muluk ya, muluk. Iya, Pak. Ya, telekomunikasi bisa. Ada lagi nggak kira-kira? Industri apa tuh? Yang booming banget tuh. Ya, apa? Alat kesehatan.
Ya, benar. medis. Farmasi dan kesehatan. Iya, sekarang kan orang gara-gara COVID semua keluarga akan mengusahakan punya vitamin. Sekarang orang-orang pakai masker kemana-mana, butuh hand sanitizer kan gitu ya kira-kira ya. Yang tadinya masker itu bukan kebutuhan, sekarang sudah seakan-akan jadi kebutuhan primer. Nah, itu kira-kira kalau kita mau melakukan analisis industri. Jadi sebelum kita masuk ke perusahaannya, kita lihat dulu ini perusahaan bergeraknya di industri apa. Cocok nggak sih sama kondisi dia, apa kira-kira perspektif nggak sih kira-kira di kondisi sekarang. Itu kan yang booming ya. Nah, sekarang industri apa nih kira-kira yang pas COVID ini apa ya, kena imbas negatif apa kira-kira? Perhotelan mungkin, Pak. Ya, perhotelan sama pariwisata. Oke, yang lain apa? Transportasi, Pak. Transport khususnya yang Umum, transportasi umum, Pak. Iya, transportasi umum bisa, tapi yang paling dahsyat itu udara ya, airline. Kalau Transportasi kapal, antar negara. transportasi negara, ya benar. Tapi kan kalau transport pemisahannya itu bukan antar ini ya. Setahu saya darat, laut, apa udara itu. Ya kalau kayak COVID sekarang transportasi yang kena sangat dalam itu transportasi udara. Kalau laut tidak terlalu terimbasnya. Ada lagi nggak yang lain? Jadi pariwisata, travel, Rumah makan, Pak. rumah makan. Ya, itu istilahnya industri apa ya namanya? Hospitality. Ya, kayak gitulah ya, rumah makan. Ya, hospitality ini. Apa namanya? Sektor hospitality. Ya, benar tuh. Mereka tuh kena dalam. Ada lagi nggak? Industri hiburan, Pak. Hiburan, bukannya orang malah makin butuh hiburan ya? Hiburannya yang mana nih? Kayak konser musik gitu mungkin. Oke, benar. Konser musik. Ya, musisi memang lagi ini ya, seret sekarang pas zaman COVID ini. Jadi yang ya seret sebenarnya nggak musisinya juga, tapi kru-krunya juga. Mereka dalam kondisi berat ini sekarang ya. Para musisi berikut kru-krunya. Apalagi kira-kira? Satu lagi deh. Apalagi? Satu lagi. Halo? Wah, tidur semua nih jangan. Kos-kosan, Pak. Hah? Kos-kosan, Pak. Iya, benar ya. Kos-kosan. Iya, kos-kosan itu kalian kan nggak kayak kalian lah ya, kan tidak ada lagi yang ngekos ya di stan tentunya. Ya tentu para pemilik kos itu banyak banget tuh kehilangan ya kehilangan uang lah ya, properti lah ya kira-kira ya, industri properti. Ya itulah kira-kira itu ketika kita mau melakukan analisis industri. Nah berikutnya analisis strategi. Analisis strategi itu untuk mengevaluasi keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilannya dalam membentuk keunggulan kompetitif. Analisis strategi ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena perbedaan strategi perusahaan akan mempengaruhi perbedaan profit. Contoh. Kalau perusahaan baru berdiri atau perusahaan startup, nah tentu strateginya apa nih? Kalau kita baru mulai usaha nih, kira-kira strategi apa yang dilakukan? Silakan yang mau ngomong. Buang-buang uang, Pak. Hah? Bakar-bakar uang. Ya, bakar duit Bakar ya uang. istilahnya. Kalau istilah sekarang kan bakar uang tuh ya. Sebenarnya bakar uang itu mau ngapain sih? Intinya itu si bakar uang tuh apa? Mengenalkan perusahaan mereka ke publik, Pak. Ya, mengenalkan itu apa istilahnya? Promosi. Ya, promosi atau marketing. Kan intinya itu ya. Cuman bahasa sekarang kan bakar uang. Waduh, serem banget. Uang kok dibakar? Rokok dong. Rokok kan bakar uang juga. Atau petasan kan bakar uang juga. Ya sebenarnya itu marketing. Nah, itu kalau perusahaan startup atau baru berdiri itu akan berbeda profitnya
kalau kita bandingkan sama perusahaan yang sudah settle atau sudah mature. Kalau perusahaan itu sudah mature atau sudah settle, itu mereka strateginya berbeda. Kalau perusahaan yang sudah mature, strateginya mereka marketingnya itu bukan marketing, kalau startup tadi marketingnya adalah mencari pasar yang baru, kan gitu ya, biar orang kenal siapa saya, kan gitu. Tapi kalau perusahaan sudah mature, sudah dikenal orang, strategi mereka bukan mencari pelanggan baru, tapi mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada, kira-kira gitu. Nah, itu akan berbeda tuh, kita tidak bisa membandingkan antara perusahaan yang lagi marketing gede-gedean untuk bakar uang tadi istilahnya atau startup sama perusahaan yang sudah settle. Nah, itu penting kita ketahui analisis strategi. Oke, kenapa? Karena strategi tadi akan berpengaruh ke profit. Berikutnya analisis akuntansi. Nah, analisis akuntansi ini apa sih yang mau dilakukan? Nah, di sini ada dikasih tahu nih. Proses evaluasi sampai sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Ya, sebenarnya analisis akuntansi itu yang mau dilihat apa? Yang mau dilihat adalah bagaimana cara perusahaan menyajikan akun-akun dalam laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan sesuai dengan standar atau tidak? Nah, kalaupun sudah sesuai standar penyajiannya, itu tadi apakah mencerminkan realitas ekonomi atau tidak. Oke. Tapi akuntansi ini punya keterbatasan. Kenapa? Nah, di situ ada dua ya di slide ini. Yang pertama, adanya ketidakseragaman akuntansi menyebabkan masalah komparabilitas. Komparabilitas itu kesebandingan ya. Contohnya yang gampang lah, ada perusahaan pakai penyusutannya pakai garis lurus. Nah, perusahaan yang bergerak di industri yang sama, ada yang pakai saldo menurun. Kan tidak ada larangan kan, garis lurus boleh, saldo menurun boleh. Nah, apakah kedua perusahaan ini bisa dibandingkan? Jawabannya ya bisa, tapi tingkat kesebandingannya jadi kurang sebanding gitu ya. Kenapa? Gara-gara mereka tidak seragam dalam menggunakan metode penyusutan. Kira-kira begitu ya, gampang. Terus yang kedua, di sini kebijakan dan ketidaktepatan akuntansi dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Nah, ini kalau misalnya perusahaan itu salah lah ya dalam menerapkan standarnya, nah itu dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Kesalahan itu di sini ada 3 macam ya, ada honest error atau kesalahan manusiawi atau lalai itu yang nggak tahu gitu ya. Ada yang dengan sengaja, itu istilahnya manipulasi atau window dressing. Dan yang terakhir, standar akuntansi gagal menangkap realitas ekonomi. Nah, ini contohnya yang gampang, misalnya perusahaan masih pakai pendekatan nilai historis gitu. Jadi di standar akuntansi kan mau pakai nilai historis atau mau pakai nilai pasar untuk aset tetap kan itu pilihan ya, opsional gitu. Tidak bisa perusahaan itu dipaksa harus pakai nilai pasar gitu kan, enggak. Tapi itu sifatnya opsional. Nah, bagi perusahaan yang memilih opsi, ya saya pakai nilai historis aja biar gampang nanti rekonsiliasi sama pajak. Nah, salah satu efek negatif dari nilai historis kan itu ya, tidak mencerminkan realitas ekonomi. Begitu kira-kira. Oke, berikutnya analisis keuangan. Analisis keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Terdiri dari 3 jenis ya, ada profitabilitas untuk melihat bagaimana sih keuntungan atau evaluasi keuntungan perusahaan-perusahaan itu untung atau enggak, profit atau enggak. Itu analisis profitabilitas. Ada juga analisis risiko. Analisis risiko ini kita melakukan analisis untuk melihat apakah perusahaan mampu untuk memenuhi komitmennya. Di sini berarti kaitannya sama apa nih kira-kira? Yang kedua ini, yang analisis risiko. Coba silakan, ada yang mau berbicara, dipersilakan. Membayar hutang mungkin Pak, kewajiban. Ya benar, membayar. Yang gampangnya membayar hutang ya, analisis risiko. Bisa nggak sih perusahaan ini bayar hutang kan gitu. Yang terakhir analisis sumber dan penggunaan dana. Nah, ini kalau sumber dan penggunaan dana ini biasanya kita lihat di mana nih? Kita mau tahu perusahaan ini sumber dananya dari mana, terus dananya dipakai buat apa aja. Kita lihatnya di mana nih? Yang paling mudah deh. Silakan yang mau ngomong.
Dari laporan arus kas, Pak. Arus kas, Pak. Ya, betul. Dari laporan arus kas. Ya, berikutnya analisis prospektif. Analisis prospektif adalah perakiraan payoffs. Apa ini payoffs? Di masa depan, biasanya laba arus kas atau keduanya. Ada yang tahu payoffs apa? Payoffs itu imbal hasil. Jadi kita itu mau melihat, nah itu tadi prospektif. Prospektif itu kita mau lihat perkiraan perusahaan ini di masa depan itu menguntungkan atau tidak. Makanya di sini dilihat dari laba arus dan arus kas atau keduanya. Analisis ini ditarik dari analisis akuntansi, keuangan, dan lingkungan dan strategi bisnis. Outputnya adalah seperangkat payoffs. Payoffs itu tadi ya hasil ya, imbal hasil. Imbal hasil itu macam-macam ya, bisa bentuknya biasanya rasio ya. Kita mau melihat apakah perusahaan ini profit itu misalnya lihat dari return on sales-nya kah, atau dari return on sales itu berarti laba operasi dibagi penjualan, atau mau dilihat dari return on asset. Jadi kalau return on asset berarti kita mau melihat apakah perusahaan ini profit dilihat dari aset yang dia punya. Maksudnya gini, kalau perusahaan ini punya aset sebesar Rp1.000, nah dari aset yang dia punya itu per 1.000-nya itu dia bisa menghasilkan berapa? Itu return on asset. Rumusnya itu laba operasi dibagi total aset. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini overview of financial statement analysis. Ini yang tadi ya, tapi ini secara ringkas ya. Jadi ada business analysis, ada financial statement basis of analysis, dan financial statement analysis preview, dan textbook organization. Ini sebenarnya kita masih teori nih hari ini. Prakteknya itu nanti. Nah, berikutnya building blocks for financial statement analysis. Jadi ada 3 hal di sini yang membangun adanya financial statement analysis, yaitu kita harus paham tentang ekonomi ya, ekonomi yang tadi ya, contohnya mengerti tentang kondisi ekonomi terkini, kira-kira begitu. Kemudian kita juga harus paham tentang strategi ya, strategi perusahaan itu dia sedang ngapain. Kemudian kita juga harus paham tentang financial statement ya laporan keuangan. Jadi 3 ini kita harus ada pemahaman terkait 3 hal ini untuk bisa melakukan financial statement analysis. Nah, berikut adalah tahapan ketika kita mau melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, identify economic characteristic and competitive dynamics in the industry. Ini yang tadi ya, yang analisis lingkungan strategis tadi. Berikutnya, identify the company strategies. Strategi perusahaan nih lagi apa? Perusahaan lagi di tahapan mana? Di tahapan itu perusahaan lagi ngapain? Nah, itu juga kita harus paham. Berikutnya, assess the quality of the financial statement. Lihat kualitas dari laporan keuangannya. Jadi kita kalau mau lihat kualitas dari mana ya kira-kira? Gampangnya sih dari opini auditor ya, atau opini akuntan. Di situ kita bisa lihat lah kira-kira kualitas lab Q-nya seperti apa. Berikutnya, analyze profitability and risk. Profitability tentu dilihat dari laporan keuangan, khususnya adalah laporan laba rugi. Kalau risiko kita lihat dari statement of financial position. Yang kelima, project future financial statement. Jadi dengan adanya tadi kita sudah lihat profitabilitas perusahaan sama risiko perusahaan apa aja. Nah, kita bisa membuat proyeksi kira-kira perusahaan ini ke depannya akan seperti apa. Jadi kita bisa melakukan proyeksi nanti laporan keuangan perusahaan ini misalnya ya 2 atau 3 tahun mendatang kira-kira seperti ini. Nah, hasil dari proyeksi tersebut kita bisa melakukan penilaian atau value the firm, penilaian terhadap perusahaan yang sedang kita analisis. Oke. Nah, ini ada definisi terkait analisis laporan keuangan, silakan kalian baca ya. Situ ada menurut Dr. Andes Jarwanto dan menurut Dwi Prastowo. Kalau Jarwanto mengatakan proses analisis terhadap laporan keuangan tujuan memberikan tambahan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kalau menurut Dwi Prastowo, ALK adalah proses membedah-bedah. Waduh, ini membedahnya itu bahkan bukan sekali ya, membedah-bedah laporan keuangan ke dalam komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen akan melihat hubungan
dari komponen tersebut yang menghasilkan pemahaman atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, apa sih tujuannya analisis laporan keuangan bagi pajak? Kan tadi saya katakan analisis laporan keuangan itu sebenarnya aspeknya sangat luas ya, skopnya atau cakupannya itu luas. Utamanya sih untuk bisnis. Ya, utamanya itu untuk bisnis, untuk mengambil keputusan, dan untuk membuat proyeksi di masa yang akan datang. Itulah tujuan utama dari analisis laporan keuangan. Nah, tapi ilmu tadi bisa juga dipakai untuk fiskus atau untuk tujuan pajak. Apa gunanya bagi pajak? Yang pertama, fiskus dapat mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak dengan cara menilai kewajaran unsur-unsur laporan keuangan yang ada di SPT. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan itu ada yang apa ya istilahnya ya, ketika mereka tuh bisa dibilang punya double, ada perusahaan praktik yang saya nggak bilang lazim sih ya, tapi ada praktek di mana perusahaan itu punya double bookkeeping, alias mereka punya dua jenis laporan keuangan. Untuk dipajak beda sendiri, nanti kalau mereka mau cari kredit atau kreditor atau mencari investor, laporan keuangannya beda sendiri. Gitu. Ya, dan hal itu sangat bisa terjadi, ya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang tidak go public atau perusahaan private. Kalau perusahaan go public kan laporan keuangan kan dipublish ya di Bursa Efek ya, atau ada perusahaan yang memang mempublish laporan keuangannya walaupun nggak go public, dia taruh di websitenya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan private sangat mungkin hal itu terjadi. Apa itu? Double bookkeeping. Jadi perusahaan tadi punya laporan keuangan khusus untuk mereka sendiri, untuk manajemen. Mereka juga punya laporan keuangan sendiri kalau mereka mau cari utang ya atau mau mencari investor. Dan mereka punya laporan keuangan sendiri ketika dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak atau di SPT. Itu angkanya bisa beda. Ya sesuai dengan tujuannya. Biasanya di SPT ya tentu omsetnya dikecilin, bebannya digedein. Kira-kira begitulah ya. Sementara nanti mau mencari kredit atau mencari utang atau mencari investor, ya labanya digedein, revenue-nya digedein, biayanya atau expense-nya dibuat kecil. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya, bagi pemeriksaan pajak, analisis laporan keuangan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terdapat dalam pos-pos laporan keuangan. Sehingga kita bisa menentukan akun mana nih yang berisiko, kira-kira sih begitu. Jadi nggak semua pos-pos laporan keuangan itu harus diperiksa. Bisa aja, wah ini perusahaan ini nggak beresnya itu di revenue misalnya, atau atau misalnya, wah di sini perusahaan ini tipenya yang digedein adalah biayanya. Kalau pendapatannya sih sudah pas nih, tapi biayanya ditambah-tambahin, gitu kira-kira. Nah, jadi audit ketika nanti dilakukan pemeriksaan, sudah jelas nih fokusnya kemana. Apakah mau fokusnya ke biaya, ataukah fokusnya mau ke pendapatan. Kalaupun biaya pun bisa nanti difokuskan juga. Oh ternyata biayanya yang mau dilihat yang gede adalah marketing. Oh, berarti nanti fokusnya kita ke marketing. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tujuan perpajakan lain seperti membuat benchmarking. Benchmarkingnya apa? Ada yang tahu nggak benchmarkingnya, Pak? Ayo silakan yang mau ngomong. Benchmarking apa nih? Pembanding, Pak. Ya, pembanding ya. Benchmarking itu pembanding atau standar. Jadi analisis laporan keuangan ini bisa dipakai ketika kita mau melihat nih, mau membandingkan wajib pajak ini sudah wajar belum sih profit yang dia lapor. Nah, kita mau lihat, coba lihat di wajib pajak lain yang punya kode lapangan usaha yang sama atau yang punya ukuran bisnis yang sama gitu. Ini sama-sama baru startup, baru mulai, kok ini ruginya gede banget, yang sana kok enggak, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu perlu dipakai ilmu analisis laporan keuangan. Nah, di sini ada tiga pihak ya kalau dilihat di sini ya. Jadi ALK ini ada DJP, ALK dan SPT ya, ada DJP, ada PK Instan, ada Pusdiklat Pajak. Kalau Pusdiklat Pajak itu tempat, nanti kalau kalian misalnya masuk DJP, sebelum kerja, sebelum penempatan ya kalau zaman saya dulu, tapi bisa jadi sudah penempatan, itu nanti akan dilatih dulu, ikut namanya Diklat Teknis Substantif Dasar atau DTSD.
di Pusdiklat Pajak. Jadi dikasih bekal-bekal keilmuan tuh sebelum jadi pegawai DJP. Ada kompetensi dasar lah kira-kira seperti itu. Jadi ilmu di STAN ini kan ilmunya lebih general ya. Nanti di Pusdiklat Pajak lebih khusus lagi. Ya ilmunya memang bahasnya pajak tok, nggak ada yang lain lah gitu. Nah, di sini perlu dipahami hasil analisis atas laporan keuangan hanya berupa indikasi awal atas ketidakwajaran laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu hanya indikasi. Nanti ketika kita praktek ya, kita lihat laporan keuangan, oh kok ini nggak wajar ya laporan keuangannya. Nah itu hanya indikasi, belum tentu jadi temuan. Terus gimana Pak biar jadi temuan? Kita konfirmasi dulu ke si wajib pajak. Biar dia jelasin, ini kok bisa begini laporan keuangannya. Kira-kira gitu ya. Contoh nih, misalnya di perusahaan itu, misalnya laporan keuangannya di bagian Statement of Financial Position, contoh ya, perusahaan ini terjadi penambahan aset tetap. Jadi misalnya aset tetapnya di 2019 ada aset tetapnya ada 100. Di 2020 aset tetapnya ada naik tuh jadi 120, anggap begitu. Itu di Statement of Financial Position. Kemudian waktu kita lihat di laporan arus kas, ternyata di situ di bagian cash flow from investing activities, di situ ada pengeluaran uang untuk membeli aset tetap. Tadi kan kalau di neraca tuh naiknya 20. Tapi waktu dilihat di laporan arus kas, kok ini belinya 30. Nah, gitu kira-kira. Nah, berarti kan ada penambahan aset tetap yang belum masuk di neraca sebesar 10 nih. Nah, itu adalah indikasi awal. Masih indikasi. Kenapa nih ada aset yang sebesar 10 nggak dilapor? Jangan-jangan itu ada omset yang belum dia lapor atau ada penghasilan lain nih yang belum dia lapor, kemudian dia pakai untuk beli aset tetap. Nah, namanya kan bisa aja gitu ya. Kira-kira kan seperti itu ya. Tadinya aset tetapnya katanya nambah 20, tapi di arus kas nambahnya kok 30. Dari mana uang dia 10 lagi? Nah, gitu kira-kira. Berarti jangan-jangan ada penghasilan lain nih yang belum dilapor. Jadi kalau kita jadi fiskus atau jadi analisis pajak ya, mikirnya harus ke situ. Ini jangan-jangan ada penghasilan belum dilapor atau ada beban yang dibebankan kebesaran, kira-kira begitu. Pokoknya ujung-ujungnya gimana caranya untuk menaikkan penerimaan negara. Nah, apa istilahnya itu ya? Common sense-nya itu atau indera keenamnya itu urusannya mau pajak aja gitu. Kira-kira ini ada potensi pajak nggak? Gitu, larinya ke situ. Oke? Tapi ingat, itu hanya indikasi awal. Jadi kita tanya ke wajib pajak, Pak, ini di Lapkio-nya, Bapak kan katanya aset tetapnya nambahnya 20 nih. Tapi kok di arus kasnya kok 30, Pak? Uang Bapak keluar beli aset, coba dong dijelasin. Nah, itu nanti kita kasih tahu, kita jelasin. Dikasih kesempatan ke wajib pajaknya. Biarkan dia berbicara. Nah, biarkan mereka kasih kita informasi gitu. Misalnya wajib pajak argumen, oh begini Pak, itu kan arus kas itu kan kasnya Pak. Betul Pak, aset tetapnya nambah 30 uangnya. Tapi di Statement of Financial Position, saya itu nulisnya angka net Pak. Naik 20 itu sudah termasuk penyusutan. Gitu kira-kira. Jadi wajar dong Pak, uang saya keluar 30, tapi di neraca saya bikin naik 20 karena ada 10 penyusutan. Begitu, atas aset yang baru saya beli. Nah, kalau misalnya kita bisa terima, hitungannya masuk akal, ya sudah, berarti bisa diterima. Gitu kira-kira. Ya, itu yang pertama. Jadi, ingat, analisis laporan keuangan itu hanya tanda awal atau indikasi awal saja. Belum tentu jadi temuan. Gimana biar jadi temuan? Ya tanya dulu sama WP-nya. Konfirmasi, jangan lupa. Jadi, nggak bisa itu langsung aja jadi temuan, wah potensi pajak sekian. Itu nggak bisa. Ya. Masih harus ditanya dulu sama wajib pajak. Berikutnya, fungsi analisis laporan keuangan dari sudut pandang DJP. Fiskus memahami aktivitas wajib pajak berdasarkan laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu kan kalau berdasarkan Undang-Undang KUP, laporan keuangan yang dilampirkan di SPT itu apa aja? Coba, silakan yang mau ngomong. Laporan keuangan apa aja yang harus ada di SPT? Neraca, Pak. Sama? Laba rugi, Pak. Oke, cuma 2 ya. Cuma neraca dan laba rugi.
Kalau hanya modal 2 ini saja, berarti wajib pajak itu kan bisa naruh laporan keuangan itu hanya 2 halaman ya. Neraca 1 halaman, laba rugi 1 halaman. Kalau begitu, kira-kira bisa nggak kita lakukan penggalian potensi pajak? Jawabannya bisa, tapi sulit. Susah. Kenapa? Ya karena informasinya sangat terbatas. Oleh karena itu, ketika melakukan analisis laporan keuangan, perlu untuk diminta laporan keuangan secara lengkap. Nanya ke wajib pajak tuh, Pak, Bapak ada nggak laporan arus kasnya? Ada nggak Pak laporan perubahan ekuitas? Sama satu lagi nih yang sangat penting. Ada CLK-nya nggak Pak? Ada catatan laporan keuangan atau enggak? Nah, kalau nanti laporan keuangannya bisa kita dapat secara utuh, maka fiskus tuh ini ya, petugas pajak ya, pegawai pajak tuh jadi lebih bisa memahami, oh wajib pajak ini sebenarnya ngapain sih? Berdasarkan laporan keuangan dia. Sebenarnya wajib pajak tuh kalau transparan juga mempermudah mereka. Kenapa? Ya nggak usah ditanya-tanya. Kan dia tinggal kasih, ini Pak dokumennya di sini, kegiatan kami ada di catatan atas laporan keuangan, Bapak silakan baca. Nah, itu kira-kira. Berikutnya, dalam proses penelitian dan pengawasan wajib pajak, analisis laporan keuangan digunakan sebagai pembuatan analisis risiko wajib pajak dan SP2DK. SP2DK kalian tahu nggak apa nih? Surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Waduh, udah bisa nih jadi pegawai pajak nih. Ya, saya aja nggak tahu SP2DK panjangannya. Intinya sih itu konfirmasi, kayak saya bilang tadi ya. Nanya ke wajib pajak. Coba jelaskan. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ketidakwajaran ini terjadi? Jadi kalau misalnya jadi petugas pajak nggak ngerti analisis laporan keuangan, sulit. Sulitnya kenapa? Kita akan sulit mencari potensi pajak tambahan. Akhirnya kita terima aja Pak wajib pajak, lapor ke kita. Kalau kita nggak paham analisis laporan keuangan kan jadi susah ya. Gimana kita mau mencari potensi pajak lebih? Contoh paling gampang begini. Misalnya di laporan keuangan wajib pajak itu punya DST tuh beban jasa transportasi. Jangan beban jasa apa ya? Atau beban sewa kendaraan, alah gampangnya gitu aja lah ya. Beban sewa kendaraan. Nah, dia bikin beban sewa kendaraan 100. Kalau sudah biasa ya atau sudah ini ya pikirannya itu sudah urusannya pajak. Ketika kita melihat ada beban sewa kendaraan 100, kira-kira apa itu yang muncul tuh di pikiran? PPh 23. Iya, langsung mikir ini PPh 23-nya udah dibayar belum? Nah, gitu kira-kira. Ya. Tapi kalau nggak ngerti baca laporan keuangan melihat beban jasa 100, ya sudahlah gitu. Ya wajar lah perusahaan punya beban. Udah selesai, lewat gitu. Atau misalnya begini, perusahaannya, sebentar, saya lagi mikir nih, yang agak rumit sedikit. Oke, misalnya gini, perusahaannya, inventorinya itu banyak, gede lah. Inventory per total aset, anggap porsinya adalah 70%. Tuh. Jadi sebagian besar asetnya adalah inventory. Kira-kira ketika kalian melihat seperti ini, apa yang muncul di benak kalian? Apa? Penjualannya mungkin Pak banyak revenue Pak dari itu penjualan inventorinya. Revenue-nya dari penjualan inventory. Oke, anggap dia sudah lapor revenue-nya. Pak, ini penjualan saya lapor semua. Tapi inventory-nya tok banyak itu. 70% dari total aset. Apa yang ada di benak kalian? Yang kira-kira mau kalian tanya? Inventorinya benar punya dia atau enggak, Pak? Yang sederhana aja. Ah? Inventorinya benar punya dia atau enggak? Oke, selain itu, selain masalah kepemilikan. Punya saya, Pak. Katanya. Ayo, apa? Yang gampang, kalau dia punya banyak inventory. Nyimpennya di mana, Pak? Nah, itu. Ini nggak mudahnya kan begitu. Pak, Bapak ini inventorinya ini kok mewakili 70% aset Bapak, Pak. Bapak naruhnya di mana? Kan gitu ya. Nah, tentu dia akan jawab. Gudang, katanya. Nah, baru kalian tanya lagi. Gudangnya punya siapa? Kan begitu ya? Ya kan? Iya, Pak.
Iya, Pak. Gudangnya punya siapa, Pak? Punya saya, katanya. Oke. Kalau dia sudah ngomong punya saya, tentu kita melihat kemana nanti? Ke akta jual belinya, Pak. Oh, jangan langsung ke jual beli. Ini masih cerita laporan keuangan ini. Aset gudangnya, Pak. Iya, kita lihat di aset tetapnya. Ada nggak dia lapor gudang, kan gitu. Gudang. Kalau ternyata nggak ada, nah ini berarti ada potensi objek pajak yang belum dilapor. Berarti selama ini dia sudah punya penghasilan. Penghasilannya itu sekarang sudah berubah jadi gudang. Cuman belum dia lapor di laporan keuangan. Nah, itu bisa kita catat sebagai temuan. Oke, ternyata dia ada gudang. Tapi waktu dilihat laporan keuangannya, ternyata belum ada nih dia lapor gudang. Anggap misalnya dia bilang, nyimpan di mana, Pak? Di gudang. Punya siapa gudangnya, Pak? Ada, punya orang, katanya. Punya orang lain. Oke. Kalau dia bilang punya orang lain, kira-kira sense kita langsung kemana tuh? Berarti PPH final. ya, benar. Apa? PPH 4 ayat 2. Atas apa? Sewa tempat. Atau sewa bangunan. Kan begitu ya? Wah, ini berarti punya orang. Nanya lagi sama dia, Bapak naruh di situ nyewa apa gimana? Oh, sewa, Pak. Ah, udah langsung. Berarti harusnya ada PPH 4 ayat 2. Langsung begitu kira-kira ya. Jadi itulah yang dilakukan ketika kita melakukan analisis laporan keuangan. Jadi sebenarnya kayak tadi, kayak definisi tadi, membedah-bedah laporan keuangan. Kita buka satu-satu tuh akunnya. Satu-satu dibuka. Melihat apa nih yang nggak wajar, mana nih yang berisiko tinggi, potensi pajaknya di mana. Nah, itulah guna dari laporan keuangan. Oke? Yang terakhir, di proses pemeriksaan pajak, hasil analisis laporan keuangan itu digunakan untuk perencanaan pemeriksaan. Jadi, kalau pemeriksaan itu kan ada jangka waktunya ya. Ada deadline-nya kan. Kan nggak mungkin meriksa selama 10 tahun kan nggak mungkin. Ada deadline-nya. Biar resource atau sumber daya itu bisa dialokasikan secara efisien, itu harus ada rencana dulu. Nah, rencana pemeriksaan itu bisa dilakukan dengan basis analisis laporan keuangan. Kita mau melihat nih, resiko yang tinggi itu di mana, gitu kira-kira. Jadi nggak perlu semua dipelototin gitu, nggak perlu. Kita habiskan atau perbanyak resource kita atau sumber daya kita itu dilihat di transaksi-transaksi atau akun-akun yang berisiko. Gitu kira-kira. Nah, ini ada jenis-jenis laporan keuangannya. Kalau dulu saya belajar cuma 5, sekarang sudah ada 7. Ya, komponen lengkap laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan. Ya, ini adalah neraca ya. Kalau kita tahunya bahasa lainnya neraca, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian ada CALK atau catatan atas laporan keuangan, kemudian ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada informasi komparatif mengenai periode terdekat, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Biasanya sih yang saya pakai itu ya laporan posisi keuangan, CALK, laba rugi sama arus kas. Saya biasanya pakai 4 itu aja. Udah cukup, udah banyak temuan. Oke, sekarang kita lihat nih apa ini? Judulnya nggak kelihatan. Oke, ini penjelasan satu-satu ya, laporan perubahan, laporan posisi keuangan. Ini kalian sudah tahu lah ya. Kalau yang sudah tahu begini, saya juga nggak perlu inilah. Ini cuma menjelaskan hubungan-hubungannya aja. Hubungan antar laporan keuangan. Nah, kalau kita bikin laporan keuangan kan startnya sebenarnya laba rugi dulu ya. Laporan laba rugi, kan begitu ya. Bentar. Ini kan di sini dulu kita kan. Isinya apa? Penghasilan kurang beban. Hasilnya ditaruh kemana? Ke sini, ke ekuitas. Ini nanti masuk kemana? Ke sini, laporan perubahan ekuitas. Di mana ini langsung masuk ke dalam neraca. Kan gitu. Nah, laporan arus, terus nanti dari sini kita juga bisa bikin ya gabungan ini sama ini, bisa bikin laporan arus kas. Di mana nanti ini, angka ini harusnya akan sama nanti sama di sini. Ya, dan ini semua, apa penjelasan akun-akunnya nanti ada di catatan atas laporan keuangan. Ini sangat penting ini. Ya, catatan atas laporan keuangan ini sangat penting. Susah kita lakukan analisis kalau ini nggak ada. Kenapa? Karena akan dijelasin tuh satu-satu. Kas itu apa sih?
Dia nggak sekedar cerita kas adalah uang, nggak kayak gitu. Dia akan jelasin itu kasnya ditaruh di mana. Kalian pernah lihat lah ya catatan laporan keuangan. Nah itu dia jelasin tuh dengan detail. Ya. Nah ini hubungan antar laporan keuangan. Kalau ini ya kalau belum paham ya begini ya, kayak nyusun puzzle gitu ya. Nah ternyata ini setelah dihubungkan jadi seperti ini. Laba, pertumbuhan itu growth ya, aktiva, di tengah-tengahnya ini laporan arus kas. Sebenarnya nanti enaknya pas dipraktek ya. Kalau ini masih cerita teori-teori saja. Oke, laporan posisi keuangan ya ini atau dulu neraca namanya, laporan posisi keuangan pada tanggal tertentu ingat ya. Kalau neraca itu per tanggal ya. Statement of financial position, posisi tanggal tertentu. Bukan posisi selama setahun, tapi posisi tanggal pelaporan. Jadi kalau dia ngelapor tanggal 31 Desember, LAPQ-nya tanggalnya yaitu adalah posisi keuangan perusahaan di tanggal 31 Desember. Gitu kira-kira. Persamaan dasar akuntansi ya, aset sama dengan liability plus equity. Nah di sini apa namanya laporan posisi keuangan tadi ada aktiva, aset, adalah liabilitas sama ekuitas. Sebenarnya dua ini resource ini resource-nya. Kan sumber aset itu kalau nggak dari hutang tentu dari modal kan gitu kan. Sebenarnya kan itu ya. Aset yang kita punya sumbernya itu cuma dua. Kalau tidak dari hutang tentu dari modal. Nah, inilah yang digunakan resource inilah yang digunakan perusahaan untuk nanti menghasilkan laba. Ya. LPK harus menghasilkan tingkat laba minimum tertentu secara efisien. LPK laporan posisi keuangan ya. Potret dari aktiva dan dana yang digunakan dari satu titik waktu ke titik waktu lain pada interval yang tetap. Jadi ini maksudnya ya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau laporan posisi keuangan itu menjelaskan tentang titik ini aja. Misalnya ini 2021. Ini bukan 1 Januari, salah. 31 Desember 2020. Nah, LPK itu atau Statement of Financial Position itu menjelaskan tentang kondisi di titik ini. Oke. Masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disajikan adalah laba rugi sama penghasilan komprehensif. Isinya apa aja? Ya sudah tahu semua lah ya. Ada sales, APP, COGS, APP atau COGS, kemudian operating expense dan other income of other expense. Nah, sini ini distribusinya dari laba. EBIT itu laba sebelum bunga dan pajak atau bahasa lainnya EBIT ya. Earning before interest and taxes. Ini untuk apa sih? Nah, ini untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka panjang kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita bayar bunga, ini salah. Ini beban bunga itu untuk ke sini. Ya, ini dia cuma mau ngasih tahu tuh komponen laporan keuangan. Kalau sudah EBIT kan nanti masuk ke bunga ya. EBIT kan earning before interest and taxes, berarti ini belum dikurangi interest, belum dikurangi tax. Masuk ke bunga. Bunga untuk siapa? Ya tentu untuk kreditur, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau EBIT sudah dikurangi bunga, hasilnya EBT, earning before taxes. Nah, kemudian nanti dikurangi pajak untuk ke pemerintah, baru earning after taxes. Nah, earning after taxes nanti akan dibagi dua. Satu ke dividen, ini nanti ke pemegang saham, sisanya masuk ke laba ditahan. Nah, inilah untuk modal nanti di tahun depan atau periode berikutnya. Itu laba ditahan. Oke? Berikutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas ini sebenarnya jembatan antara laporan laba rugi dan neraca atau statement of financial position. Kalau kita lihat laporan laba rugi saja, yang terlihat di situ adalah net income atau laba bersih dengan pendekatan akrual, kan ya, gitu ya, pendekatannya akrual basis. Sementara kalau kita belajar ilmu manajemen keuangan itu sangat mengagungkan kas. Bahkan salah satu prinsip di ilmu financial management itu cash is the king katanya. Ada 10 prinsip financial management. Salah satunya adalah cash is the king, not profit.
yang jadi raja itu adalah cash-nya. Jangan dilihat profitnya. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang profitnya gede, cash-nya nggak ada. Apa sebab? Karena dia jualnya itu piutang. Pelanggannya belum tentu bayar. Sementara kalau dia membayar ke supplier atau membayar beban, kan butuhnya cash ya, kan gitu ya. Sama kayak kalian begini, misalnya punya usaha gitu, usaha apa ya? Usaha. Kalian ada yang usaha nggak sih di nyambi-nyambi gitu pas mahasiswa? Ada? Halo, udah tidur? Belum? Belum, Pak. Belum tidur? Belum tidur apa belum usaha? Belum usaha, Pak, maksudnya. Saya pikir belum tidur, Pak, bentar lagi. 5 menit lagi Bapak ngomong kami tidur, Pak, semua. Oh, belum ada ya? Masa nggak ada sih? Satu pun nggak ada. Kalian yang nyoba apa, jualan apa gitu? Belum, Pak. Jualan online juga nggak? Saya belum, Pak. Hah? Serius lah. Kalian berarti belajar doang ini? Hah? Desi sudah, Pak. Desi udah. Nah, kamu, Des. Usahamu apa, Des? Bukan saya yang usaha sih, Pak. Saya ngikut orang. Oh, Tapi iya, saya nggak yang apa-apa. jualin. Oh, iya, nggak apa-apa. Kita Iya. mau kasih contoh. Kamu jualan apa? Menjualkan apa? Buket, Pak. Buket bunga. Bunga. Iya. Oke. Kamu mau jual bunga itu, pelanggan langsung bayar apa ngutang? Ada yang langsung bayar, terus ada yang barangnya dikirim dulu, nanti baru bayar, kayak gitu, Pak. Ya. Ada juga yang nggak bayar? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Nah, kalau Desi kebetulan dia bagus ya. Jadi beli bayar kan gitu. Iya, Tapi Pak. kan bisa juga ada kondisi di mana beli jual bayarnya entaran kan gitu ya. Iya, Pak. Des, pesan buket apa sih namanya? Buket bunga, ya, Pak. Tulisannya gimana tuh? Bungket ya? Iya. BOUNQUET. Iya, Bu, ya gitu ya. Buket bunga itu yang apa sih? Ya biasanya untuk orang wisuda itu bukan sih? Atau ada yang ulang tahun gitu ya? Iya, betul. Oke. Anggap misalnya Desi usahanya itu tuh. Nah, habis itu jualan nih. Terus Desi, aku pesen ya buket bunga sebanyak 1.000 unit gitu. 1 unitnya 10.000. Wah, langsung Desi tajir nih saya. 10.000 kali 1.000, 10 juta bulan ini doang gitu. Nah, pesanannya buketnya udah dibuat terus dikirim. Secara akuntansi kan udah bisa diakuin ya sebagai pendapatan ya. Benar, Des? Dicatat tuh sama Desi. Tapi belum bayar. Account receivable atau piutang pada penjualan. Itu bulan Desember dia. Terus kemudian dia bikin tuh laporan keuangan untuk Desember. Masuklah tadi penjualan tadi ke sales-nya sebagai revenue. Nah, tapi karena masih piutang dibayarnya Februari tahun depan. Nah, kan belum jadi kas kan ya, Des ya? Belum jadi duit ya? Iya, Nah, Pak. kalau di financial management itu revenue yang seperti itu tuh ya that is not a king katanya. Kenapa? Karena itu masih piutang, belum ada uangnya. Sementara kamu misalnya di Desember tiba-tiba datang tagihan listrik, bisa nggak kita bayar listrik pakai piutang? Pakai utang. PLN bentar ya, saya ada bunga belum dibayar. Nanti kalau dibayar baru saya bayarin nih tagihan listrik. Bisa nggak, Des? Enggak, Pak. Nggak bisa, token listrik gitu udah habis, bunyi dia, titit. Dia nggak tahu kita masih ada piutang sama orang. Ya, dia nggak tahu pelanggan itu apakah sudah bayar atau belum. Yang namanya tagihan ya datang aja. Ya ketika ditagih ya tentu harus, oh ini baukuet, jadi tulis. Ya harus dibayar begitu kira-kira. Makanya kalau ilmu financial management tadi ngomongnya cash is the king. Nah, untuk tahu nih perusahaan cash-nya berapa nih, dari profit dia itu menghasilkan cash berapa nih. Nah, terus kegiatan dia dari kegiatan investasi
kemana aja nih uangnya dikeluarin, dia beli apa aja. Dari kegiatan pembiayaan, dia dapat uang dari mana aja. Nah, itu dilihat di laporan arus kas. Maka di sini dinyatain nih, informasi arus kas berguna sebagai dasar nilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Oke. Ada 3 jenis aktivitas ya di laporan arus kas. Ada aktivitas operasi, ini aktivitas sehari-hari perusahaan ya. Nah, ini sumber utamanya ini adalah dari net income dan balance sheet atau statement of financial position ya. Ini kita lihat di sini nih. Jadi kalau aktivitas operasi itu kan startnya kita bisa dari laba bersih atau dari revenue ya. Baik cara indirect atau cara direct kan gitu. Kita mau lihat tuh kalau di aktivitas operasi, ini perusahaan dari income-nya dia atau dari laba bersih dia, sebenarnya jadi kas berapa sih? Nah, itu lihatnya di aktivitas operasi. Makanya kalau aktivitas operasi ini nilainya negatif, itu tanda-tanda perusahaan yang apa? Sehat atau nggak sehat? Ada perusahaan yang aktivitas operasinya negatif, gitu. Sehat atau nggak sehat? Nggak sehat. Iya, udah pasti nggak sehat ya. Kenapa? Dari income dia kok nggak bisa menghasilkan uang, malah minus. Nah, itu berarti nggak bagus. Masuk ke aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini kas dari transaksi perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Jadi di sini aktivitas investasi itu berarti perusahaan itu jual atau beli aset tetap. Ya, kalau dia jual dia dapat uang, arus kasnya positif. Kalau dia beli, arus kasnya negatif. Kira-kira kalau aktivitas investasi, kalau dia sifatnya negatif, bagus atau enggak? Total ternyata negatif. Kira-kira ini perusahaan oke nggak? Ayo, silakan. Ada yang mau ngomong? Halo? Udah tidur? Dilihat dari penjualannya juga, ya Pak. Dari penjualan, gimana tuh kira-kira? Jadi kalau misalnya tadi misalnya kan aktivitas investasi ini kan kayak beli jadi kalau misalnya inventory-nya banyak, kalau kita lihat inventory-nya banyak, dia aktivitas investasinya negatif untuk membeli gudang, berarti bisa dikatakan perusahaannya baik, Pak. Gitu. Oke, ya. Betul ya. Jadi kalau dia negatif itu belum tentu yang negatif itu jelek. Jadi bisa jadi yang negatif malah bagus. Kenapa? Ya dia punya uang untuk membeli aset tetap. Tuh, kalau positif justru kalau di sini ada indikasi ini perusahaan lagi mau likuidasi. Kenapa? Kok dia menjual-juali aset tetapnya semua? Kan gitu kira-kira. Tapi ingat, hanya indikasi. Belum tentu begitu kenyataan. Berikutnya aktivitas pendanaan. Nah, ini kalau negatif positifnya belum tentu kita anggap ini bagus. Susah untuk kita tentukan dia bagus atau enggak. Karena pendanaan itu sumbernya dari dapat hutangan atau membayar. Kalau positif berarti dapat utangan gitu ya, atau dapat setoran modal. Itu kalau positif. Kalau negatif berarti bayar hutang atau bayar dividen. Kira-kira begitu kalau di aktivitas pendanaan. Oke? Harus dilihat dia positif atau negatifnya karena apa. Berikutnya, nah ini ada semacam simulasi ya. Bagaimana pendapat Anda? Ayo silakan. Saya kasih waktu berapa menit? 5 menit? 5 menit kelamaan nggak ya? 5 menit deh. Kalian lihat ini, silakan. Siapa yang mau kasih pendapat? Ya, tak tunggu ya. 5 menit saja. Nanti saya tunjuk 3 orang.
Halo. Ya, silakan bagi siapa aja yang mau mengutarakan pendapatnya. Dipersilakan yang mau jadi volunteer. Ayo, sebelum kena tunjuk. Hidupin video dulu dong, hidupin video. Iya, saya mau lihat nih siapa yang udah tidur. Ayo, siapa aja, silakan. Nih, saya lihat yang ini deh. Nggak ada yang mau? Tak tunjuk aja ya. Saya Pak. Oh, silakan. Siapa namanya? Abdul Al-Malik Al-Muluk Pak. Oh iya, Abdul Al-Malik Al-Muluk. Mantap sekali. Silakan, Muluk. Kalau dilihat dari laporan laba rugi komparatif dan juga sedikit ya Pak sectionnya itu kalau misalnya secara langsung itu kelihatan net sales-nya naik terus Pak dari 2002 sampai 2011. Gross profit juga seperti itu, operating income juga net income-nya juga naik. Akan tetapi yang bisa saya lihat itu terkait dengan efisiensi perusahaan menggunakan efisiensi aset perusahaan sehingga perusahaan dapat mengkonversinya menjadi laba, Pak. Di tahun 2002 itu saya lihat itu perusahaan efisiensi perusahaan atau return on asset lah Pak itu sebesar 18%, tapi 9 tahun kemudian itu cuma naik 1%, sekitar 19%. Nah mungkin dari situ sih Pak, jadi perusahaan itu sejak dalam kurun waktu 2002 sampai 2011 dalam kurun waktu hampir 10 tahun itu kenaikan 1% itu menurut saya masih kurang sih Pak, dari terkait dengan bagaimana perusahaan itu dapat menggunakan asetnya itu dapat memaksimalkan penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Itu sih Pak kalau dari saya. Iya, makasih banyak Muluk. Oke, yang lain silakan. Dua lagi. Siapa aja, ayo. Bebas. Joy, mau ngomong, Joy? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Mungkin Silakan. saya coba, Pak. Kalau dilihat dari penjualan net sales itu kan dari 2002 sampai 2011 itu kita bisa melihat itu meningkat, disertai dengan gross profit yang meningkat, operating income-nya juga meningkat, dan income-nya juga meningkat. Hal ini menunjukkan perusahaan bagus dari sisi operasi penjualan tahunannya. Di total aset juga kita melihat bahwa ini meningkat juga dari 2002 sampai 2011, total asetnya meningkat, tetapi kita melihat total liabilities-nya juga meningkat. Dari 2002 6,53 sampai di 2011 itu 10,18. Nah, ini menunjukkan bahwa dia memakai uang dari utangnya itu, dia saya simpulkan ini liabilities-nya itu digunakan untuk membeli asetnya Pak gitu. Karena dari net income-nya saya lihat dia masih sedikit, masih net income-nya dikit, tetapi dia tetap bisa membeli total aset secara tahun ke tahun gitu. Lalu untuk long term debt-nya itu meningkat juga dari 3,21 sampai 4,43. Ini kalau misalnya saya kirakan ini di tahun 2012 sampai 2000 selanjutnya itu mungkin total liabilities-nya juga akan melebihi dari total aset, sehingga nanti ada risiko perusahaan itu gagal bayar, Pak. Jadi saya anggap ini untuk perusahaannya ini untuk going concern-nya itu kurang bagus, Pak. Alasannya apa tadi? Going concern-nya kurang karena long term debt-nya naik. Iya, liabilities-nya itu saya perkirakan akan naik terus, Pak, melebihi total aset.
Oke. Tapi kalau dilihat liabilities-nya itu fluktuatif loh ini, Joy. Ini naik nih. Sini turun. Ini turun. Ini naik. Sini naik. Nah, di sini turun. Turun. Di sini naik agak banyak. Jadi kalau lihat polanya sebenarnya dia fluktuatif tuh. Nggak konsisten naik terus. Tapi Berarti bagus ya. ini dianggap bisa membayar utang gitu ya, Pak? Nggak gimana? Karena fluktuatif itu berarti pembayaran untuk short term debt-nya itu Long term. bisa dianggap perusahaan itu Long bisa. term ini. Iya, Pak. Ya. Kan ini kan total liabilities long term ditambah short term, Pak. Jadi kan kalau long term-nya waktu di 2003 naik dari 2003 ke 2004 kan berarti dia nambah long term. Ya, bisa begitu. Tapi kalau saya sih ngelihatnya, oke, satu lagi dulu deh. Tapi nggak apa-apa, bagus tadi analisismu itu untuk sudah mencoba untuk prediksi ke depan tuh, apalagi udah nyentuh masalah going concern. Berikutnya, silakan. Satu lagi. Ayo. Yo. Satu lagi, silakan. Ini cowok udah 2 nih. Berarti yang cewek nih 1. Siapakah tumbalnya? Gian aja deh. Gian Paradisia, Kak. Panggilannya tadi apa ya kamu? Cica ya. Cika. Oke, Cika. Kalau dari saya sih ini kalau misalnya dilihat tadi dari net sales, gross profit, operating income sama net income-nya kan itu meningkat tuh Pak dari tahun ke tahun. Artinya saya setuju sama teman-teman, artinya aktivitas operasi perusahaan ini udah bagus dari tahun ke tahun. Nah, tapi kalau dilihat dari yang dari liabilitas sama long term debt tadi juga ini bisa memungkinkan perusahaan itu nantinya bakal defisit karena liabilitasnya itu jauh lebih besar dari ekuitasnya. Oke. Jadi ada kemungkinan defisit seperti itu di kedepannya. Terus kalau misalnya lihat dari investasinya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk kita berinvestasi di sini karena ini bisa lihat dari cash dividennya itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Nah, terus sama harga closing stock price-nya itu juga tinggi, Pak. Oke. Ya, makasih ya. Nah, itu tiga teman kalian tadi itu sudah kasih insight yang bagus masing-masing. Punya penekanan yang berbeda lah, dan ya itu tadi kalau namanya analisis laporan keuangan itu tergantung kita ya, tergantung professional judgment masing-masing. Saya nggak ada yang salah dan malah bagus tadi tiga-tiganya bisa kasih ini ya, kasih pandangan. Nah, tapi ada satu nih di sini. Ini coba kita lihat di sini ya. Sorry, kok jadi miring. Mana nih ngapusnya? Hapus. Oh, nggak ada. Kira sekarang. Oke, coba kita lihat di sini. Sampai sini dulu. Yang ini. Di sini operating income-nya berapa? 36, 34, 38. Saya juga baru lihat ini loh. Jadi saya tadi tuh belum sempat lihat ini ya. Jadi saya bacanya bareng sama kalian sebenarnya. Net income-nya dari sini ke sini ini. Oh iya, sorry. Pertama, kalau melihat ini ya, kita lihat dulu, mungkin nggak sempat karena waktunya kurang ya. Ini, kita lihat ininya. Persentase kenaikannya ini berapa. Misalnya kayak ini ke sini tuh. Ini naiknya berapa sih? Berapa persen gitu.
Terus nanti kita bandingin tuh operating income-nya naiknya kira-kira segini juga nggak? Tuh. Kalau ada yang beda banget, misalnya ini naiknya 10, tapi ternyata operating income-nya naiknya itu 1% gitu. Nanti kita bisa pertanyakan tuh, kok kecil banget ya naiknya? Gitu kira-kira. Contohnya misalnya, nah ini deh. Ini kan lumayan ya, dari 13 ke 15. Tapi si operating income-nya naiknya poinnya itu kecil sekali. Nah, itu bisa dipertanyakan. Kira-kira begitu. Ya, nah, ini juga nih. Poinnya kecil banget tuh. Ya, terus porsi juga kita bisa lihat tuh. Misalnya, ini net sales-nya 13 kan. Dia langsung kasih tahu gross profit 8. Kan di sini bisa tahu tuh, COGS-nya 5 ya. Ya kan? Nah, kita bisa di sini 15, ini 9, ini COGS-nya berapa nih? 15 kurang 9 berapa tuh? 6 ya? 6. Nah, kira-kira porsi COGS ke sales sama di sini mirip atau enggak? Itu kira-kira kalau kita nanti ALK ya. Terus di sini income-nya kan ada terus nih ya. Ini net income, ini net income, ini net income. Tapi waktu kita lihat shareholder equity-nya, sih malah turun kan. Dari 3, sini 2, sini 2. Nah, jadi ini kemana nih larinya? Logisnya kan ini tambah ini ya. Kan gitu ya. Kok ini tambah ini? Ini tambah ini. Kan gitu, akan jadi di sini kan gitu. Ada selisih atau enggak? Terus ini tambah ini, kan 5 tuh. Kok ini jadi 2,6? Nah, berarti kan larinya kemana? Kira-kira kan ke dividen. Dividennya apakah makin banyak atau makin sedikit? Kan gitu kira-kira. Nah, ini kan kayaknya di sini makin banyak. Tapi poin nambahnya kan dikit banget nih, cuman 0, berapa kan gitu. Nah, itu yang nanti kita kejar itu kira-kira. Tapi kalau ini jatuhnya jadi kita posisinya bukan sebagai pajak nih di sini. Kalau ini jadi investor kita. Oke, kenapa? Karena nggak cukup lengkap datanya kalau untuk analisis pajak. Ya, nah ini berikutnya ada lagi nih. Sebagai calon investor Colgate, informasi apa yang Anda dapatkan dari laporan keuangan berikut? Oke, silakan. 5 menit juga dilihat-lihat apa yang nanti bisa kalian dapat tuh dari sini. Oke, kita tunggu ya 5 menit ya. Silakan.
Iya, silakan siapa aja yang mau ini, yang mau mengungkapkan isi hati. Lebay banget. Ayo silakan. Satu orang. Tadi kan cowok 2, cewek 1. Nah sekarang yang ceweknya 2 doang. Cowoknya 1. Ayo siapa? Ada? Kalau nggak ada saya nunjuk nih. Waduh, siapa itu buka pintu? Silakan. Siapa nih? Oh iya, Hara. Silakan Hara. Hah? Salah. Kamu kok pesimis sekali? Justru kita itu belajar banyak dari kesalahan. Kalau benar kita nggak belajar. Udah benar terus, nggak belajar lah. Kita itu justru nggak apa-apa. Bagus salah, biar belajar lagi. Silakan. Iya, betul. Iya. Mm-mm. Hmm. Hmm. Mm-mm. 16 saham beredar di mana ya? Treasury. Oke, ya. Yang mana? Yang mana saya nggak lihat. Yang treasury maksudmu? Mm-mm. Treasury itu tuh saham yang dibeli itu, bukan yang beredar. Ya, betul. Ha. Lanjut. Harga. Hmm. Tadi awalnya nggak bisa ya, sekarang jadi bisa. Oke. Ya. Hmm. 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 Ya. Hmm. 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 Berarti baik dari long term maupun short term sama-sama ini bagus gitu lah ya. Oke, sip. Makasih banyak Hara. Wah ini udah kamu ini ya suka main saham atau gimana? Hmm? Oh, trader atau ini value investor atau yang trading? Oh, dua-dua. Mantap. Bagus tuh.
sudah memulai, tapi saya belum sih. Tapi nggak apa-apa, bagus itu. Kalau suka saham ya silakan lah terjun ke IDX. Udah berapa lama? Oh, udah November. Iya. Mantap. Bagus. Ya, makasih banyak ya. Nah, ini Hara udah kasih insight nih. Dia selaku pelaku usaha malah deh, sudah pelaku, dia praktisi saham. Dia udah bisa melihat tuh mana kalau saya trader, Pak, ini saya beli. Kenapa? Karena di situ treasury-nya ada. Dia beli sahamnya. Biasanya kalau treasury itu untuk menaikkan harga. Benar ya, treasury stock itu memang. Jadi anggap misalnya di sini nggak kelihatan saham beredar. Makanya tadi waktu Hara bilang saham beredar, saya nggak nampak. Misalnya anggaplah saham beredarnya 100.000, tiba-tiba dibeli lagi sama perusahaan 11.000. Jadi yang tadinya misalnya harganya itu tadi berapa sih? 100.000 dengan harga per lembarnya itu 10 misalnya, gara-gara dibeli 11.000 kan yang beredarnya jadi turun kan. Nah, sementara harganya biasanya nanti akan naik gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau saya trader ini saya beli, Pak. Kalau kamu nggak trader yang value investor yang melihat ke fundamentalnya perusahaan, saya beli juga. Kenapa? Karena di sini dia bagi dividen dan itu jumlahnya lumayan. 7% tadi ya Hara ya, benar ya? 7% Pak. Ya kira-kira 7% lah dari return earning-nya. Bagi saya itu sudah bagus gitu. Oke, makasih banyak Hara. Ini bagus sekali ya analisisnya. Oke, 2 lagi silakan. Ini cewek nih 2 nih. Ayo. Mantau ada yang main saham juga, silakan ungkapkan aja. Di sini kita bebas merdeka, nggak ada salah, nggak ada yang benar. Nggak mungkin lah ya. Jangan takut salah. Coba boleh Pak? Boleh. Aduh. Siapa nih Pak? Agak putus-putus suaranya. Yang pertama itu selain buyback, ya. Rahman Pak. Ya Rahman, ya silakan. Kalau dari laporan keuangan ini sebagai seorang investor, yang pertama saya lihat itu pasti dividen sih Pak. Ya. Dividennya itu dividen payout ratio-nya itu hampir 50% di sini. Dari net income 2.400 dibagikan dividen 1.111. Berarti dia dividen payout ratio-nya udah hampir 50%. Berarti dia udah agak perlu gak perlu kapital yang banyak untuk tahun selanjutnya. Berarti dia udah mature gitu. Sudah dewasa bisnisnya. Kemudian untuk cashnya dia mencatatkan cash positif, berarti dia itu bagus cash flow-nya. Di sini cash pada 1 Januari itu 490. Terus pada akhir tahun dia cashnya jadi 878, ada kenaikan 383 dolar. Terus dia juga kayaknya juga ekspansi sih Pak. Soalnya di sini investing cash flow-nya dia negatif. Berarti dia pada tahun berjalan dia membeli aset tetap untuk meningkatkan kapasitas produksinya mungkin, atau meningkatkan ekspansi bisnis ke kawasannya lebih luas. Berarti perusahaannya sudah ekspansi bagi dividen gede-gede lagi ya? Iya Pak. Perusahaan bagus. Beli nggak? Mungkin itu saja sih Pak. Invest nggak? Beli Pak. Invest. Rahman invest sama kayak Hara tadi ya. Ya makasih banyak. Jadi kalau Rahman pandangannya berbeda. Kalau tadi Hara yang dilihat adalah ini dan ini proporsinya. Kalau Rahman ngelihatnya ini dan mana nih tadi? Ini ya Hara ya. Hara ini ya. Nah, Rahman bilang, Pak, ini dia net income-nya 2.400 loh, Pak. Tapi dia setengahnya dia bagi-bagi nih untuk pemegang saham. Ini bagi investor tentu sangat menggiurkan ya.
setengah dari net income-nya dibagi, Pak. Jadi perusahaan ini nggak pelit gitu. Benar ya Rahman ya? Nggak ditahan-tahan labanya, Pak. Kalau ada setengahnya untuk pemegang saham. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Rahman bilang apa tadi? Cash flow. Cash flow-nya itu mana tadi? Cash flow from apa? Investing ya? Ini ya. Ini Pak negatif, Pak. Nah, ini positif lagi. Tuh. Nah, kalau ini negatif kemungkinan dia ekspansi. Ini ekspansi, dividen bagi banyak. Ini berarti perusahaan sudah mature. Nah, bagus tuh kesimpulannya begitu. Ya, makasih banyak Rahman. Jadi dia sama nih posisinya sama Hara. Beli, Bro. Beli. Oke, silakan satu lagi. Mantap dia nggak mau beli kan? Pak, saya nggak mau beli. Kenapa? Nggak ada duit. Oke, ya udah kalau itu lain cerita ya. Ayo, silakan. Yang cewek. Jangan cowok semua lah. Yang ceweknya malu-malu kayaknya. Ya memang harusnya perempuan pemalu ya. Saya tunjuk aja lah ini. Faizah. Nah, silakan. Dia udah tadi melotot-melotot ya. Mau ngomong malu. Silakan Faizah. Kalau sebagai investor tuh saya nangkapnya tadi kan lihatnya dari cash flow-nya ya Pak. Nah, saya kan kurang, kalau saya lihat di sini tuh net income in cash-nya itu tuh positif. Jadi menandakan kalau perusahaannya itu masih bisa melakukan aktivitasnya dengan cash yang ada ini. Gimana? Jadi masih kalau bisa? Masih cash flow-nya tuh masih positif, jadi bisa menjadi tanda bahwa perusahaan itu bagus. Gitu. Iya, betul. Loh, hilang. Mana tadi orangnya? Di saya agak putus-putus, Pak. Oh iya, oke. Terus lanjutannya? Aja, Pak. Itu aja. Oke, terima kasih banyak. Jadi hampir sama ya sama yang tadi ya. Nah, kalau Faizah ini Pak negatif Pak cash-nya yang operating. Salah, positif yang operating. Berarti ini oke punya Pak. Ya, Faizah pakainya ini aja. Hasil dari operasi. Oke. Ya, makasih banyak tiga-tiga temannya. Insight-nya bagus-bagus sekali ya. Nah, itu tuh hasil dari analisis laporan keuangan tadi. Jadi kalian ya sudah ada ini lah ya, sudah ada dapat sense-nya tuh. Kira-kira kalau lihat laporan keuangan, saya mau ngelihat di mananya. Tapi kan nih kita masih sebagai investor. Nanti kita ajarin juga sebagai kalau kita orang pajak. Oke, sekarang masuk ke tugas individu. Bagian paling nggak enak. Tugas, ya kan? Ya. Tugas ini individu. Jadi tugasnya nanti ada dua. Yang pertama itu individu dan ada tugas kelompok. Tugas individunya buka dan pelajari laporan keuangan perusahaan TBK terbuka tahun 2017 sampai 2020. Lakukan analisis bisnis, ikuti panduannya. Ini analisis bisnisnya ini ya. Ada 1 sampai 6. Bikin laporannya seperti ini. Nanti kalian lihat sendirilah. Langkah-langkahnya seperti apa. Pengumpulan data, proses analisis, benchmarking, terus kesimpulan. Ini dikumpulin kayaknya habis ini deh, sebelum UTS-nya. Nanti saya perjelas lagi. Nah, ini pengumpulan datanya, habis itu analisis lab Q-nya, kemudian analisis akuntansinya, panjang ini. Analisis keuangan, analisis prospektif, dan yang terakhir benchmarking. Nah, ini benchmarking DJP-nya pakai ini SE 96 tahun 2009. Nah, nanti kalau sudah selesai tugas individunya, lalu buat tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Pilih dari tugas individu tadi untuk dipresentasikan. Oke? RPS-nya udah dapat kan kalian? Ini sudah selesai sini. Udah dapat belum RPS-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, berarti ya tinggal dilihat di RPS. Slide ini tadi udah dapat belum? Udah dapat? Dapat, Pak. Udah ya? Oh, ya sudah, kalau begitu tinggal dibaca. Oke, terima kasih banyak atas
kehadirannya. Waduh, ini jangan sampai lupa foto kita. Untuk apa? Absen. Kita ini dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bentar, saya ngupload dulu. Tanggal berapa nih ya? 1. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tugasnya itu deadline-nya berarti sebelum tes ya, Pak? Yang individu. Seingat saya sih begitu. Tapi nanti saya pastiin lagi ya. Oh gitu, Pak. Siap, Pak. Iya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Yang pelajaran tadi juga bisa. Silakan. Diizinkan. Yang tadi Pak, yang Bapak bilang kan kalau ada konsep cash itu is the king. Nah, tadi saya lihat yang barusan tadi itu cash-nya itu yang tahun sebelumnya 490, sedangkan non cash-nya itu lebih jauh lebih besar gitu Pak. Nah, untuk bisa kita tahu konsep cash is the king-nya sehat itu harusnya cash-nya itu berapa persen gitu Pak dari non. Nggak ada patokan, makanya tadi butuh benchmarking tadi. Kita lihat di industri yang sama, kira-kira seperti apa lazimnya. Seperti itu. Makanya tadi butuh benchmarking. Nggak bisa kita bilang cash yang bagus itu adalah 90% dari aset gitu. Nggak seperti itu. Ada memang industri yang memang mereka harus pegang cash banyak. Ada juga industri yang mereka tidak. Ya. Kira begitu, Mbak siapa? Vira ya tadi ya. Artinya di situ dia menekankan bahwa kalau mau melihat perusahaan bagus atau enggak, mata kita jangan hanya ke profit. Dia bahasanya gini, cash is the king, not the profit. Jadi lihatnya kemana? Lihat juga laporan arus kas. Perusahaan itu punya uang atau enggak, gitu intinya. Jangan profitnya gede, uangnya enggak ada, kan bisa. Kenapa? Karena pelanggan nggak bayar-bayar. Perusahaan kayak gini tuh nggak bagus. Gitu kira-kira. Itu maksudnya. Jadi berapa Pak cash yang bagus? Nggak ada patokan. Patokannya itu kita lihat di industri sejenis, kira-kira berapa persenkah kas yang rata-rata industri perusahaan, rata-rata industri gitu. Misalnya industri sejenis yang rata-rata industri ada 20%, ya kalau dia di bawah itu berarti bisa kita bilang, wah ini kurang oke gitu ya. Ya, yang lain? Ada lagi? Ada? Nggak ada yang mau ditanya? Tita udah tidur? Oh, belum ya? Masih on matanya. Ada? Nggak ada. Kalian ada yang di Wita atau di ini nggak? Di WIT? Indonesia Tengah atau Indonesia Timur? Kalau dari tadi sih, absen tadi sih kayaknya harusnya nggak ada ya. Waktu Indonesia Barat semua kan? Iya, Pak. Iya, Barat semua ya. Kalau yang di Wita rada kasihan nih, jam segini, udah jam 11 sampai jam 11 di sana. Setengah 11, hampir setengah 11. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak di pertemuan perdananya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali kelasnya. Oke. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.